Hi, this is part 2 dari temen aku yang satunya, yaitu Teduh. Apa sih? Nih, Teduh udah ngirim. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Gimana perasaannya jadi anaknya ayah sama bunda kamu? Gimana ya perasaannya? Bangga sih, bangga. Karena aku hidup di keluarga yang aman, tentram, damai. Tapi peperangan mah ada aja gitu kan ya. Aku juga pernah berantem. Tapi berantem hebat tuh kapan ya? Kayak berantem hebat tuh kayak gimana ya? Karena aku nggak pernah yang berantem hebat, tapi kayak berantem biasa. Habis itu maafan, baikan, bye gitu. Udah sih, menurut aku bangga karena kalau nggak ada larangan bunda aku sama ayah aku dari dulu, aku bisa aja mungkin nggak ketolong gitu. Kayak soalnya aku itu dulu mainnya sangat amat berandal. Dulu aku main ke sawah karena aku dari kecil mainnya itu homogen sama cowok juga, campuran gitu, nggak yang pure sama cewek doang gitu. Karena aku dulu mainnya homogen sama cowok-cowok juga, jadi menurut aku itu sangat pergaulan yang sangat amat riskan gitu ya untuk anak kecil gitu. Habis itu, dan aku tuh dulu mainnya nggak cuma sama anak seumuran aku, mainnya tuh sama yang udah SMA, udah SMP gitu-gitu. Akunya masih SD gitu. Kalau bunda aku nggak ngebatasin, nggak bawel kayak kamu jangan ini, kamu jangan itu tuh, aku bakal lepasnya itu kayak kacau sih gue gitu. Karena senakal-nakalnya aku itu pernah sampai diajak sama teman-teman aku yang cewek-cewek juga, cowok-cowok juga itu ngompreng. Kalau kalian nggak tahu ngompreng itu ngejegat truk di tengah jalan, ngejegat truk stop gitu kan. Terus dia naikin, naikin ke truk itu, terus kayak kasih tahu tujuan kemana gitu. Dan aku waktu itu pernah mau ke Celancang. Menurut aku Celancang waktu kecil jauh banget ya guys. Walaupun pas gede sekarang gue udah ngerti Celancang nggak sejauh itu kok dari rumah aku. Tapi karena sekarang udah bisa naik motor, jadi kayak ngerti kan, oh ternyata nggak sejauh itu gitu. Tapi dulu waktu aku masih kecil jauh banget. Celancang tuh kayak ke Indramayu, padahal enggak ya, nggak sampai sana. Nah abis itu aku tuh dulu pengen diajak ngomprengan gitu ke Celancang, tapi aku tuh kayak untungnya ditahan sama batin aku, hati aku, raga aku gitu. Sampailah aku pulang di rumah gitu. Terus kalau aku nggak ditahan-tahan sama bunda aku, pulangnya jam segini. Dulu itu kalau nggak salah aku malam minggu aja dipantau guys mainnya. Malam minggu tuh biasanya aku ada edisi main bentengan di depan gang aku gitu, di depan sana. Mainnya depan gang guys, tapi selalu diliatin sama ayah. Kadang tiba-tiba ayahku nyusulin aku sekeluarga naik motor, ayo deh ikut gak jalan-jalan, kamu kalau nggak ikut di rumah sendirian. Diancamnya tuh kayak gitu, padahal jadi itu buat aku mikir kayak aku ikut gak ya, kalau aku nggak ikut nanti aku di rumah sendirian gitu, tapi kalau aku ikut lagi enak banget nih mainannya gitu. Tapi aku dari situ udah bisa mikir, kadang aku ikut, kadang aku nggak. Kalau lagi beneran lagi nggak mau banget gitu, karena aku lagi seru banget gitu di sini ya, aku nggak ikut. Tapi seringnya ikut, soalnya ya itu diancem, karena dulu aku masih kayak takut gitu. Terus kayak dimarahin kan, kamu kalau main sama ini nggak pernah bener gitu. Aku tuh dari kecil mainnya selalu di teman-teman aku tuh selalu diinterogasi sama bunda aku, bukan diinterogasi, dinilai sama bunda aku kayak kamu kayak nggak usah main sama ini deh, kamu nggak usah main sama ini. Jadi temen aku tuh diatur guys dari dulu, dari kecil. Tapi itu dari kecil sampai SMP masih diatur tuh, masih digituin tuh. Batas main aku itu jam 9 malam apa jam 8 gitu. Jam 8 tulisannya 8 ya, jam 8 malam. Terus pernah aku pulang jam 9 malam di rumah teman, padahal mainnya tuh di rumah teman. Itu udah SMP dan di deket lah di sini, pokoknya masih satu desa.
tapi dimarahinnya sejadi-jadinya karena ya biasanya nggak segitu pulangnya gitu, walaupun di rumah doang gitu kan. Terus daerah desa sana emang rada gelap gitu, jadi dimarahin. Udah gitu deh ceritanya. Tapi ya menurut aku bersyukur aja sih, masih bisa dijaga. Kalau aku nggak dijaga kayak dulu, gedenya aku kacau guys. Kayak gitu. Kalau apa-apa aku nggak dibatasin kayak sekarang itu aku nggak dibatasin, tapi aku bisa mikir sendiri jadinya. Semenjak SMA aku dilepas, soalnya bunda aku tahu teman-teman aku pada positive vibes anjing, positif aja gitu orang-orang yang kayaknya gitu nilainya ya. Soalnya bunda aku nggak pernah yang kayak ngelarang gitu, cuman ngelarang soal uang aja sih, kayak jangan jajan terus gitu, main terusnya tuh maksudnya dianya ngeluarin uang, padahal mah aku lebih seringnya kayak main tuh nggak minta uang dia, kadang aku keluar sendiri. Dia nggak pernah nyariin karena aku nggak minta uang. Kalau aku keluar terus aku minta uang, itu pasti dicariin. Kalau aku keluarnya nggak minta uang, itu nggak dicariin guys, karena nggak ingat aja kayaknya mah gitu. Dan aku waktu SMA itu lebih seringnya pakai uang sendiri gitu. Udah, next. Gimana rasanya punya kakak cewek? Tapi jujur, dari kecil sampai gede, dari kecil sampai kita baru-baru nggak berantem tuh pas aku kelas 12. Selama aku hidup berarti 16 tahun lah, 16-17 tahun ya, 16-17 tahun itu sama kakak aku itu nggak rada-rada nggak akur ya, tapi baru akur-akur tuh baru-baru ini. Percaya dong. Yang ketiga, 3 tahun duduk sama aku, gimana kesan dan pesannya? Oh my god, kita kasih foto ini guys sih, kita kasih foto ini ya guys. Gue nggak ini lagi, anjing, ini nggak ada ngeiniin. Gue tuh jarang buat foto sama Teduh, sedih banget gue. Padahal sebangku guys, tapi jarang foto. Jadi gue tuh pernah moto, bentar guys, foto ini aja, ting, foto IB aja ya, ting. Nah, ini Teduh ya guys. Karena aku ke kamu, aku seneng banget sih bisa kenal orang. Sedih banget jingan. Enggak, jangan guys. Aku waktu SMA baru masuk itu aku gak nyari teman guys, tapi alhamdulillahnya ada yang datang ke aku satu-satu anjay. Dan aku dulu bendahara ngajuin karena berani aja, karena waktu nge-zoom ditanyain sama guru wali kelas aku siapa yang mau jadi bendahara, tapi tuh bener-bener sampai ditanyain yang berapa menit gitu, gak ada yang ngacung, gak ada yang mau. Jadi aku karena pernah ada pengalaman jadi bendahara waktu SMP, jadi aku ngajuin aja. Sebenarnya aku pengen banget jadi bendahara waktu itu ya, jadi aku buka mic terus kayak bicara aku bu gitu kan. Nah disitulah mulai aku disitu belum nagihin uang kas, tapi karena aku nggak ada TF-TF-an ya guys ya, aku belum bisa TF. Terus ya udah aku bilang nanti aja uang kasnya mulai di pas masuk tatap muka. Nah itu akhirnya, tapi waktu ngezoom gitu aku kan bendahara ya, orang-orang udah tahu aku bendahara, jadi ada yang ngechat lah satu-satu. Dan yang pertama ngechat itu bukan pertama sih, yang pertama peduli itu Teduh itu ngechat nanya dia uang kasnya berapa, kalau seingat aku gitu ya. Terus jadinya ya udah di situ kita deket, aku sering nanya, kalau nggak salah selanjutnya aku nanya lukisan atau apa, gue nggak ngerti, aku lupa, aku malah scroll juga sih. Aku udah nemu nih, aku SS dulu nih, tanggal 26 Agustus 2021. Teduh, Zakia ini Teduh mau nanya uang kas itu jalannya kapan. Tuh aku tuh belum jalan ya guys, itu udah. Terus aku bilang kayaknya pas tatap muka aja ya, soalnya pada nggak setuju buat bayar lewat Dana. Iya ya, biar nggak ribet. Tapi aku nggak jawab lagi. Terus besokannya, 4 hari kemudian ternyata 4 hari kemudiannya Teduh
Aduh, mau nanya soal informatika dong. Kamu udah ngerjain belum dalam? Iya boleh, udah ngerjain. Bikinnya tuh gimana? Bikin database-nya dulu. Pokoknya aku nanya tugas. Karena aku ngerasa, yang ngechat pertama aku tuh ininya doang. Terus sama ada satu temen aku, Rania. Rania itu dia teman satu SMP sama aku. Dia itu tapi waktu SMP aku gak kenal sama sekali guys. Bukan gak kenal sama sekali, gak pernah yang kayak hai gitu, enggak. Bahkan kayak itu Rania, enggak. Karena gue taunya dia Latifah, terus cuman tahu dia anak PMR udah. Karena aku juga dulu anak PMR gitu. Dia juga teman aku juga. Tapi setelah Teduh, kenapa aku bisa sebangkunya sama Teduh? Karena aku minta bareng. Karena Rania itu udah fix sama Nadira. Waktu itu aku mikirnya gitu. Terus next question. Pesannya belum. Pesannya itu semoga kamu keterima di universitas yang kamu inginkan dengan jurusan yang kamu inginkan juga, kedepannya jadi lebih baik dan tercapai cita-citanya, bahagian orang tua, akur-akur sama bapak kamu, sama kakak kamu, jangan iri-iri sama kakak kamu karena kamu itu walaupun beda di maksudnya kasih sayang orang tua kamu beda ke kamu, dirasa kamu doang kali, orang tua kamu kayaknya sama lah nganggupnya ya, kan namanya anak, masa ya dibeda-bedain, harusnya begitu ya. Walaupun aku juga masih kayak kadang ngerasa kayak gitu, cuma ya udah. And next perasaan kamu setelah lulus dari Semansa? Sedih banget, sedih lah, karena aku udah bilang tadi SMP kacau bro. Aku kalau dibilang hal terburuk yang pernah dialami seumur hidup itu masa-masa SMP, nggak akan ada yang lebihin itu. Udah masa-masa SMP aja, karena dulu aku SMP cuma sama satu orang berteman ya. Karena aku bahkan pernah diinterogasi sama wali kelas aku di meja bundar ya, diinterogasi dengan alasan aku menjauh sama teman aku, padahal karena akunya sendiri yang merasa dirugiin, tapi malah yang pelakunya yang dibelain. Itu aku merasa tidak adil banget, sedunia ini tidak adil. Tapi aku capek banget kalau doain dia yang buruk-buruk, takutnya jatuhnya ke aku juga. Jadi kita doain dia yang baik-baik saja. Semoga kamu sehat walafiat dan bisa bahagia seumur hidup ya. Doa itu berbalik pada saya. Sedih banget. Baru sedih doang. Sedih banget soalnya pengalaman semuanya tuh ada di SMA. Aku gak ada sama sekali kepikiran mau di Semansa, karena tadinya aku tuh pengen banget di Semanpat. Aku ikut alur kakakku juga di Semanpat, jadi Semanpat. Jadi niatnya aku pengen ke Semanpat, tapi nilai aku kan ada yang dari nilai, ada yang dari zonasi gitu-gitu kan. Nah nilai aku tuh ketolak di sana karena rata-rata aku tuh cuman sampai ya 86 apa loh 85,84 rata-rata aku. Terus habis itu santai aja. Habis itu ketolak. Terus habis itu ayah aku tuh pengen banget aku di Semansa karena jenjang dia gitu kan. Tapi aku tuh ngeliat Semansa tuh takut dulu, kayak ini orang pinter-pinter, gue takutnya nggak nyimbangin. Karena ayah aku tuh gini mikirnya, dia tuh nggak realistis, jujur sampai sekarang nggak realistis, otaknya tuh begitu. Dia mikirnya ya udah coba aja dulu gitu. Padahal anaknya kesiksa, ditonjok-tonjok, ditendang-tendang, dibunuh-bunuh gitu, tusuk-tusuk, pokoknya nggak peduli, pokoknya lo masuk aja dulu situ. Tuh gue nangis terus pas baru masuk Semansa tuh, nangis terus karena pegel, tugasnya pegel banget. Di Spen mah gila, ngezoom aja cuma sekali guys, ngezoom cuma sekali. Terus tugas di apa sih dulu namanya, ruang guru itu deh pokoknya, yang hijau itu yang papan tulis tuh gambar. Dulu ngirim tugasnya di situ. Sekarang waktu SMA itu di Sinau. Sinaunya tuh khusus per anak punya Sinau, akun. Terus abis itu
bisa. Dulu waktu SMP gue tuh ya rada-rada nyontek gitu ya, bisa ngeliat tugas orang, jadi kayak tugas orangnya udah dikirim gue bisa lihat dari dia gitu, sedangkan di Sinau tuh gak bisa, itu sendiri-sendiri hidupnya. Jadi gue tuh harus punya teman di SMA tuh, gue mikirnya gitu, biar kayak ya gue nggak bisa sendirian kayak gini gitu kan. Nah dulu gue kayak gak bisa hidup tanpa orang lain, dulunya gitu gue mikir. Nah terus gue ditolak kan di Semanpat, gue sedih. Awal-awal gue masuk ke Semansa itu kan karena zonasi, gue mikirnya jadi pilihan pertama gue Semansa, pilihan kedua Semanam. Ternyata keterimanya di Semansa, zonasi gue. Kalau yang nilai itu aku di Semanpat doang, di Semanpat sama di Semanju. Nah tapi nggak keterima dua-duanya karena Semanju itu lebih jauh, lebih tinggi dia nilainya. Terus ya udah aku keterima di zonasi lewat zonasi di Semansa, dan itu membuat aku sangat amat bangga sekali karena ternyata temennya gila, beda banget sama SMP, padahal sama-sama di kota, terus sama-sama di sebelah-sebelahan doang sekolahnya kan, cuma Spenmas, Mamam, Semansa, tapi kayak cuma satu jajar itu doang, tapi kok rasanya beda banget gitu. Aku ngerasa punya temen di Semansa, aku punya teman sampai sekelas, maksudnya sekelas gue anggap semua teman gue. Waktu SMP gue nggak bisa nganggap sekelas itu teman gue semua, karena teman aja tuh nggak bisa, karena kayak ya udah itu orang asing yang satu sekelas sama gue doang gitu, gue nganggap mereka sama teman, nggak, karena itu kayak babi semua. Nah gitu, kalau pas aku di SMA tuh kaget, tiba-tiba satu cowok, dua cowok, tiga cewek, empat cewek, pokoknya cowok cewek-cewek gitu tuh pada nyatu gitu, maksudnya kayak nggak yang individualisme. Sedangkan aku kan dari kecil udah bilang aku heterogen, mainnya sama campur-campur. Pas aku di SMP aku kaget, kok individual banget, cowoknya tuh nggak bisa nyatu sama cewek. Karena apa, waktu lomba aja tuh kudu didorong-dorong, padahal itu lombanya bola guys, sepak bola, harusnya kan tuh cowok ya, itu tuh malah cowoknya tuh pada nggak mau, bilangnya ya nggak mau, ira aja anjing, kita cowok bukan, gila gitu. Sampai pernah mau didis karena ya kita nggak ngajuin siapa-siapa, kan harus dicatat dulu tuh nama-namanya yang mau maju siapa, 5 orang doang, cowok tuh 5 orang ya, maksudnya yang dibutuhin 5 orang cowok doang buat sepak bola, tapi mereka tuh gak ada yang mau maju, gak ada, padahal kita tuh udah support, kayak udah gue bendahara kan waktu SMP itu tuh kayak udah gue udah beliin bendera segala macem buat supporterin, tapi kayak gak ada sama sekali yang support gitu. Masya Allah banget, ini individualisme sangat-sangat amat menyendiri sendiri, sebel banget gue kalau ingat itu. Pas gue SMA itu lomba aja tuh ngajuin sendiri-sendiri, jadi kayak yaudah gue ini deh, gue puisi deh, terus ada pun misalkan yang ditunjuk kayak dia langsung mau gitu, kamu puisi ya, oh ya boleh gitu. Tapi waktu SMP tuh susah banget, ditunjuk aja sampai didorong-dorong, udah lo tuh maju gitu, udah mau sendiri ngajuin sendiri, nggak pede itu. Nah, next. Nah ini yang terakhir, misalnya terakhir dari tadi pagi sarapannya apa? Aku nggak sarapan, aku puasa, tapi aku sahurnya aku lupa sahur pakai apa. Oh, aku nggak sahur guys, aku nggak mau makan, tapi disuguhin sama ayahnya gadoin ayam sama gadoin telur bulat opor kuning. Nah inget dah itu sahurnya itu guys. Next dari Ica, mau nikah umur berapa Jak? Oh my god, masih kecil ya gue. Mau nikah umur berapa ya? Gue nggak kepikiran nikah. Dulu kepikiran, karena gue pengennya nikah muda. Gak tau, gaya banget hidupnya, pengen nikah muda. Karena gue ngeliat orang nikah muda kayak enak, karena lo punya anak pas masih muda. Ngerti gak sih? Biar anak lo pas udah gede, lo nya juga masih muda gitu gue mikirnya. Tapi kayak sekarang nggak tahu deh, kan gue punya kakak cewek gue nggak boleh dilampahin kan, jadi nggak tahu, jadi kita skip. Kapan Converse?
harap aku nggak ada pikiran buat Confess ya. Aku harap selanjutnya nggak ada pikiran buat Confess karena bahaya ya. Di lain sisi kita lebih baik berteman karena takutnya pandangannya jadi berubah karena aku Confess ya. Karena aku Confess jadi pandangannya berubah. Aku nggak mau semua ini kacau. Apalagi aku bilang pertemanan terbaik itu teman-temanan SMA aku. Jadi kalau sampai pertemanan SMA aku buat kacau, aku nggak punya teman siapa-siapa lagi guys. Kayaknya aku nggak akan Confess kalau misalkan dia tahu. Apa mbak? Mbak, kamu ngomong sama gue? Karena nggak mau merusak pertemanan aja. Dulu mikirnya abis gradu deh ya gitu kan, abis gradu pas H-1 gradu aku mikir, sampai aku nangis, aku mikir kayaknya nggak usah deh, takutnya nanti malah ngacauin semuanya gitu. Terus nanti misalkan udah mau reunian, aku udah Confess kan malu ya, jadi aku nggak ikut reunian, takutnya kayak gitu guys. Jadi lebih baik gak usah. Misalkan dia udah tahu sendiri, ya udah bagus. Aku nggak akan ngeluarin pernyataan itu dari mulut aku sendiri. Kalau dari mulut teman yang lain silakan, tapi aku nggak mau yang dari aku sendiri, nggak mau. Oke guys, segitu dulu video aku. Ini aku bakal ngedit video sebelumnya dulu, baru aku upload, aku hapus, baru aku kirim file ini ke HP aku untuk diedit. Jadi gak usah subscribe, gak usah ngeliat konten ini, gak usah. Terima kasih sudah menonton.